You have for takeaway, yeah, 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 yeah. You have for takeaway, yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Rahma Noviana, NPM 219010130081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Umi Hani, perwakilan dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mar'atus Soliha, perwakilan dari kelompok 9. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep volume. Volume adalah suatu perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam sebuah objek. Objek itu sendiri dapat berupa benda yang beraturan atau tidak beraturan. A. Volume kubus. Kubus adalah sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi yang kongruen atau sama besar. Kubus memiliki 6 buah sisi, 12 rusuk, 8 sudut, dan 12 sisi diagonal. Kubus memiliki jaring-jaring. Rangkaian persegi yang merupakan jaring-jaring kubus itu ada 11 jenis, seperti yang terlihat pada PPT. Cara menghitung volume kubus, rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Contoh soal. Diketahui sebuah kubus memiliki luas 23 cm, maka berapa volume kubus itu? Jawab, volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi sama dengan 23 cm dikali 23 cm dikali 23 cm sama dengan 12.167 cm3. B. Volume balok. Balok merupakan suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 persegi panjang, di mana setiap sisi persegi panjang itu berhimpit dengan tepat pada satu sisi persegi panjang yang lainnya, dan persegi panjang yang sehadap itu kongruen. Balok memiliki 12 rusuk, 8 titik sudut, dan 6 buah sisi. Balok juga memiliki jaring-jaring. Seperti gambarnya seperti yang ada pada PPT. Cara menghitung volume balok. Rumus luasnya 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi tutup kurung. Sedangkan volume balok rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Contohnya, hitunglah volume balok yang memiliki panjang 14 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 8 cm. Maka jawabannya adalah rumus volume balok panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 14 cm dikali 7 cm dan 8 cm sama dengan 784 cm3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sofi Maula. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume atau isi, dan sisi-sisinya pun membatasinya. Contoh bangun ruang sisi datar yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Untuk yang pertama yakni prisma. Prisma yaitu suatu bangun ruang 3 dimensi yang dimana alasnya dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Prisma apabila dilihat dari tegak rusuknya terbagi menjadi dua, yakni prisma tegak dan prisma miring. Apabila dilihat dari bentuk alasnya terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan sebagainya.
Prisma terdiri dari berbagai bagian, yaitu bagian atas, bagian alas, bidang diagonal, dan rusuk tegak. Untuk jaring-jaring prisma di sini sudah jelaskan, sudah terpapar, Yang selanjutnya yakni rumus pada prisma. Rumus pada prisma untuk mencari luas permukaannya yakni 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Untuk mencari volumenya yakni luas dikali tinggi. Untuk mencari volume prisma segitiga yaitu setengah kali panjang dikali lebar dikali tinggi. Untuk mencari volume prisma segi 5 yaitu setengah dikali 5 dikali sisi dikali apotema dikali tinggi prisma. Contoh latihan soal. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk dengan panjang 10 cm dan tinggi 6 cm. Prisma tersebut juga memiliki tinggi 8 cm. Berapakah volume dari prisma segitiga tersebut? Jawab, volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Setengah dikali 10 cm dikali 6 dikali 8 sama dengan 240 cm kubik. Untuk yang kedua yakni limas. Limas yaitu sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N, baik itu segi 3, segi 4, segi 5, dan sebagainya. Serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik puncak. Contoh jenis limas yaitu limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan sebagainya. Bagian limas terdiri atas bidang alas, sisi tegak, rusuk, titik puncak, dan tinggi. Rumus pada limas untuk mencari luas permukaan yakni jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Sedangkan untuk mencari volume limas yakni sepertiga luas alas dikali tinggi. Contoh soal. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 48 cm dikali 21 cm dan tingginya 18 cm. Volume limas tersebut adalah, jawab, volume sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Volume sama dengan sepertiga dikali 48 cm dikali 21 cm. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Mar'atus Sholihah, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung. Sisi lengkung sendiri yaitu sisi yang berbentuk lengkungan kurva. Contoh, sisi tabung, kerucut, dan bola. Yang pertama tabung. Tabung yaitu sebuah bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Sifat-sifat tabung. Yang pertama, memiliki 3 buah sisi. Sifat yang kedua, tidak memiliki rusuk, titik sudut, bidang diagonal, dan diagonal bidang. Sifat yang ketiga, tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Sifat yang keempat, memiliki tinggi tabung dan bidang tegak lengkungan yang disebut selimut tabung. Dan sifat yang terakhir, jaring-jaring tabung berbentuk 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Selanjutnya, rumus-rumus tabung. Luas lingkaran sama dengan pi kali R kuadrat. Volume tabung sama dengan pi kali R kuadrat kali T. Keliling alas tabung sama dengan 2 kali pi kali R. Luas selimut tabung sama dengan 2 kali pi kali R kali T. Luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas alas. Contoh soal.
terdapat sebuah tabung yang akan diisi air dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Tentukan volume air yang bisa mengisi penuh tabung tersebut. Maka jawabannya V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. V sama dengan Pi-nya 22/7 kali R, R-nya 7 kuadrat kali T, T-nya 10 cm. Sama dengan 1540 cm kubik. Selanjutnya yaitu kerucut. Kerucut merupakan suatu bangun ruang yang memiliki alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Dalam geometri, kerucut merupakan sebuah limas istimewa yang memiliki alas lingkaran. Sifat-sifat kerucut yaitu: yang pertama, kerucut memiliki dua sisi. Kemudian, kerucut memiliki rusuk. Sifat yang ketiga, memiliki satu titik sudut. Sifat selanjutnya, jaring-jaring kerucut terdiri dari atas lingkaran serta segitiga. Sifat terakhir yaitu tidak memiliki bidang diagonal dan diagonal bidang. Rumus kerucut. Luas kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Sedangkan volume kerucut sama dengan 1/3 kali Pi kali R kali R kali T. Contoh soal. Jojo memiliki kerucut yang terbuat dari kertas. Jika diameter alas kerucut 10 cm dan tinggi kerucut 15 cm, maka hitunglah berapa volume kerucut tersebut. Jawabannya, volume kerucut sama dengan 1/3 kali Pi 3,14 kali R 5 kali R 5 kali T 15. Maka jawabannya yaitu 392,5 cm kubik. Selanjutnya yaitu bola. Bola merupakan suatu bangun ruang yang sisi lengkungnya dibatasi oleh suatu bidang lengkung. Sifat-sifat bola yaitu: yang pertama, bola memiliki satu sisi dan satu titik pusat. Yang kedua, bola tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, bola tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal dan diagonal bidang. Sifat yang kelima, jarak dinding ke titik pusat bola disebut jari-jari. Yang terakhir, jarak dinding ke dinding yang melewati titik pusat disebut diameter. Berikut rumus bola. Luas bola sama dengan 4 kali Pi kali R kubik. Volume bola sama dengan 4/3 kali Pi kali R kubik. Contoh soal. Yang kedua, contoh soal. Dodi diberi sebuah bola oleh ibu dengan jari-jari sebesar 30 cm. Carilah volume bola tersebut. Maka jawabannya yaitu volume sama dengan 4/3 kali Pi kali R kubik. Volume sama dengan 4/3 kali Pi-nya 3,14 kali jari-jarinya 30 kubik. Maka jawabannya itu 113,040 cm kubik. Pengukuran berat dan kapasitas, yaitu membandingkan suatu berat atau massa benda dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Yang pertama, alat ukur berat. Alat yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda adalah timbangan atau neraca.
Penggunaan timbangan atau disesuaikan dengan besar kecilnya benda yang ditimbang. Untuk gambar timbangan dan macam-macamnya telah tersedia dalam gambar berikut. Dalam pengukuran berat, setiap turun satu tingkat dikalikan dengan 10, sedangkan setiap naik satu tingkat dibagi dengan 10. Pengukuran berat sebagai berikut: 1 ton dibanding 1000 kg dan seterusnya. Berikut ini contoh latihan soal. Yang pertama, 40 gram sama dengan ... miligram. Jawab, 40 gram dikali 1000 sama dengan 40.000 miligram. B. Kapasitas. Kapasitas dipahami dengan kemampuan objek berongga untuk menahan substansi, yaitu padat, cair, ataupun gas. Ini adalah merupakan suatu ukuran yang dimana memastikan jumlah ruang yang tersedia dalam wadah yang kemudian dapat diisi dengan materi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.